Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Umi tadi bertanya di mana tertulis bahwasannya hukum tidak diperbolehkan meniduri budak, begitu ya Umi ya? Yes. Oke, baik. Ini saya ambil itu di 10 hukum itu bukan hanya budak, tetapi sifat berzina itu pun tidak diperbolehkan, Umi. Bacakan. Jangan di hadapan saya kalian memfitnah kitab suci kalian. Bacakan Oke. di hadapan saya ada larangan meniduri budak. Saya minta data. Haruskah kata harus ada budaknya? Dari mana Anda tahu kalau di situ istri orang di situ tertulis? Sejak kapan budak itu harus istri orang? Jangan-jangan dia bukan istri orang. Ini jangan kalian memfitnah kitab kalian. Di mana tertulis di kitab kalian bahwa Tuhan kalian berkata meniduri budak itu sama dengan berzina? Mana datanya? Jangankan budak, Umi, berzina saja pun dilarang. Di mana dikatakan meniduri budak itu adalah berzina? Di mana ditulis? Kalau begitu Tuhan kalian melegitimasi perzinahan. Aduh. Lah kok aduh? Sejak kapan meniduri budak itu adalah berzina menurut Tuhan kalian? Di kitab kalian saya sudah bacakan Keluaran 21 nomor 10. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya dan persetubuhan dengan dia. Di manakah Tuhan kalian pernah berkata meniduri budak itu sama dengan berzina, atau jangan meniduri budak karena itu adalah berzina? Mana dalilnya? Jangan kalian sok tahu dengan kitab kalian. Nggak ada di kitab kalian, kalian tambah-tambahi. Emang kalian siapa? Tuhan kalian. Kalian tahu tidak Keluaran 21 ini konteksnya apa? Hak budak Ibrani. Hak budak Ibrani. Apa haknya? Ditiduri. Mana dalilnya? Keluaran 21 nomor 10. Maka sejak kapan? Sejak kapan meniduri budak itu suatu kekejian? Mana dalilnya? Kenapa kalian kok suka-sukanya bawa kitab suci? Potong-potong, penggal-penggal, nambah-nambahi, bikin aturan sendiri kalian. Seolah-olah kalian tuh kayak Tuhan. Tadi Umi bilang ada konteksnya kan? Di Keluaran itu tadi Saya tanya, di ada mana konteksnya. tertulis? Sebelum kalian maju mengkritisi agama orang lain, pastikan agama kalian punya parameter yang lebih hebat daripada parameter agama kami. Dalam agama kami parameternya apa? Budak disuruh nikahi, budak disuruh bebaskan. Dalam kitab kalian, dalam Imamat pasal 25 nomor 45, budak itu diperbudak selama-lamanya, tidak diizinkan bebas. Dalam kitab kalian, Titus 29 tadi, bahkan budak itu harus patuh kepada majikan dalam segala hal. Dalam 1 Petrus pasal 2:18, bahkan harus patuh kepada majikan yang bengis. Dalam Keluaran 21 ayat ke-10, ditiduri. Lalu ketika kalian mengkritisi ajaran Islam, yang mana proses berjalan ketika Nabi Muhammad hadir, budak itu sudah dimiliki oleh orang lain, maka mereka meniduri budaknya diizinkan. Lalu ketika Nabi saya hadir, Nabi saya diperintahkan untuk menyampaikan firman Allah. Apa firman Allah itu? Nikahilah budak itu. Budak disetarakan dengan istri. Inilah Islam, ajaran rahmatan lil alamin. Memerintahkan untuk menikahi budak. Bayangkan, budak disuruh merdekakan. Agama kalian ada tidak begitu? Suruh merdekakan budak ada nggak? Bahkan di agama kalian budak itu boleh dipukul asal nggak mati, diperbudak selama-lamanya, menjadi properti, menjadi hak milik. Hak milik itu boleh nggak dicongkel-congkel? Sedangkan dipukul saja boleh, apalagi ditusbol depan belakang. Maka ketika saya mengajukan kepada kalian, tunjukkan larangan mentusbol depan belakang budak dalam kitab kalian. Mana datanya? Kalau untuk dijadikan istri budak itu sah-sah aja. Tetapi kalau budak tidak dijadikan istri dahulu. Pertanyaan saya ulangi sekali lagi, sesuai dengan judul amal YouTube saya.
biarkan aku Bentar Bang Din. Bentar Bang. Saya bertanya, saya tegaskan pertanyaan dulu, nanti Abang jawab ya. Biar kita nggak lari kemana-mana. Pertanyaan ini Unirifa adalah di mana di kitab kalian, baik dalam kitab Kejadian, dalam kitab Keluaran, dalam kitab Imamat, dalam kitab Bilangan, dalam kitab Deuterokanonika, dalam kitab Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, Titus, Efesus, Korintus, Galatia, dan yang lain-lainnya, dalam tradisi magisterium sekalipun tertulis bahwa Tuhan kalian pernah berkata bahwa dilarang meniduri budak. Bahkan meniduri budak itu sama dengan berzina. Di mana tertulisnya? Kalau tidak ada, diamlah. Jangan banyak bicara. Terima kasih. Simple, ayatnya ada tertera di mana ada dikatakan bahwa berzinah itu adalah berdosa, dilarang berzinah. Itu sudah menunjukkan di mana tertulis meniduri budak adalah berzina. Coba tunjukkan kepada kami umat Islam apa saja yang disebut sebagai berzina di kitab kalian. Itu jadi masalah. Budak itu statusnya bukan istri, itu yang jadi masalah. Yang mana datanya kalau meniduri budak itu zina? Keluaran 21 nomor 10. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya, dan persetubuhan dengan dia. Ini firman Tuhan atau bukan? Itu di situ dalam bahasa Inggrisnya itu ada kata-kata istri. Berkali-kali ada kata-kata istri di KJV. Bertekarlah kalian dengan terjemahan kitab kalian. Istri. Kawan-kawanku, kalau kalian mau berbicara tentang kitab suci kalian, jangan ditambahi, jangan dikurangi, jangan sok jadi Tuhan membawa informasi baru yang tidak kalian baca selama ini. Tolong saya minta dengan sangat, tunjukkan kepada saya ya, bahwasanya di dalam kitab kalian itu tertulis dilarang meniduri budak. Tolong tunjukkan. Salam Unirifa, boleh menanggapi? Bang Ober, selamat siang Bang Ober, apa kabar? Ya, baik Bang Pendi. Makasih Bang Pendi sudah dinaikin. Silakan Bang. Ya, ya, silakan lanjut. Makasih. Saya pertama dengan Unirifa, saya salut ya, Pak. Maksudnya logikanya betul-betul baik menurut saya gitu. Dan senang dengan hal yang logis gitu. Jadi saya mau menanggapi dari yang Titus 2 tadi ayat 9. Sebenarnya intinya di sana saya setuju dengan Mbak Ripa tadi bahwa tidak ada disebut larangan ya di dalam apalagi perjanjian lama tentang meniduri budak, karena itu memang properti gitu. Nah, tapi nanti akan muncul itu dalam akal budi yang baru, kira-kira begitu. Nah, kalau di dalam Titus 2 sebenarnya yang menjadi intinya di sana di ayat 1 dan di ayat 10-nya. Lalu ada hal mikro yang harus dilakukan, tujuannya ada. Jadi kalau di ayat 1 dikatakan, tetapi engkau beritakan apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Jadi di sana ada ajaran yang sehat. Contoh-contoh ajaran yang sehat itu disebut kepada laki-laki, kepada perempuan, juga kepada budak, kepada hamba. Nah, kalau posisimu sebagai hamba, apa ajaran yang sehat di sana? Sesuai dengan ajaran sehat, ya tunduk dalam segala hal kepada Tuanmu. Nah, tapi ini bukan kepada tapi ini bukan kepada Tuhan ya. Ajaran ini maksudnya kalau kamu hamba, karena nanti kalau kepada Tuhan ada lagi nanti perkataan. Jadi kalau kamu hamba yang sudah menerima ajaran yang sehat, tunduklah dalam segala hal kepada Tuanmu. Jangan kepada Tuhan yang baik saja, bahkan kepada Tuhan yang tidak baik pun kamu harus tunduk. Mengapa demikian? Di ayat 10 jawabannya. Di ayat 10 dikatakan begini. Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia. Supaya apa tujuannya? Supaya dengan demikian mereka, maksudnya Tuhan yang jahat sekalipun, mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Jadi pertama tadi di ayat 1 ada tujuan sesuai dengan ajaran yang sehat. Tujuannya kalau orang ini taat dalam segala hal kepada tuannya, agar tuannya itu bisa memuliakan ajaran. Itu sebenarnya tidak ada tentang maksudnya mengkritisi ajaran orang, adil kepada hamba, karena kalau kamu pun sebagai Tuhan, kamu adalah hamba dari Kristus. Maksudnya takutlah kepada Kristus. Jadi bukan kepada orang gitu ya. Karena tadi apalagi dengan judul ini perbudakan dalam Kristen, maksudnya sebenarnya lebih kepada tepatnya begini, agar dalam pandangan Kristus semua manusia ini sudah hamba dosa. Mengapa demikian? Karena semua sudah berdosa. Nah, itu intinya. Brother izin. Oke.
penjelasan Anda ini boleh diperkuat. Jadi Pak, Perkuatnya Ya, begini. Bang. aku pamit Oke, dulu ya. jadi Ya. Gini brotherku, kalian bebas mentafsir kitab kalian, itu hak kalian. Tapi yang kami butuhkan adalah bukan paradigma kalian terkait kitab kalian, tapi literaturnya dari mana. Kalau kalian tidak punya literaturnya, iman kalian silakan, itu urusan kalian. Kami tidak masalah, karena edukasi itu bukan perkara bagaimana kita beretorika terkait apa yang kita asumsikan, tapi terkait informasi yang kita berikan bahwa itu tertulis terdokumentasi dalam literatur yang dipercaya secara akademik, diterima di fakultas manapun. Saya contohnya membawa kitab tafsir. Kitab tafsir saya diterima di fakultas manapun, baik di Kairo maupun di pesantren Boyolali, Sidogiri ataupun di Klaten. Tafsir yang saya bawa biasanya apa? Tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir. Ditolak tidak dalam ranah akademis? Tidak. Ketika Anda menjelaskan apa dalam kitab Anda, asumsi Anda itu siapa yang menjelaskan kepada Anda? Karena kalau dari Anda pribadi sudah cukup untuk Anda saja. Saya tidak perlu berbantah-bantahan dengan Anda. Karena kalau kita pakai parameter masing-masing, kita punya logika sendiri dalam memahami kitab suci Anda. Di situ saya mempertanyakan. Pertama sekali yang saya tanyakan sesuai dengan judul thumbnail saya. Di mana larangan menggauli budak dalam iman Kristen? Satu. Yang kedua, di mana pernyataan bahwa menggauli budak itu sama dengan berzina? Kalau tidak ada datanya, artinya kalian tidak punya parameter yang lebih benar daripada kami. Bahkan saya mampu tunjukkan dalam kitab kalian bahwa perbudakan itu dibolehkan. Bahkan ada tutorial cara menjual anak menjadi budak. Bahkan ada nabi yang meniduri budaknya bernama Hagar, yaitu Abraham. Apakah dia berdosa? Apakah dia dibunuh Tuhan? Dianggap sebagai pezina? Lalu pertanyaan saya adalah, ketika kalian sendiri tidak memiliki standar seperti kami umat Islam yang lebih tinggi daripada kalian, apa standar kami lebih tinggi? Bahwa ketika Rasul hadir di zaman jahiliyah, di mana tradisi perbudakan itu nyata adanya, baik di Romawi, baik di Mesir, bahkan lebih keji perbudakan di negara-negara lain, maka Nabi saya hadir membawa surat An-Nisa 23. Kami diperintahkan menikahi budak dan membawa ayat-ayat lain perintah untuk memerdekakan budak. Maka perbudakan perlahan-lahan hilang dalam tradisi Islam karena ajaran Nabi kami memerintahkan nikahi budak, kalau tidak merdekakan. Dalam iman kalian yang perbudakan itu bahkan diperintahkan menjadi properti dan hak milik. Lalu Tuhan kalian hadir di abad pertama, ada tidak dia mengatakan perbudakan sudah dilarang? Bahkan Paulus, bahkan Petrus, dalam 1 Petrus, para budak ini masih ada. Bahkan perintah kepada budak apa? Patuh kepada majikan yang keji sekalipun. Pertanyaan saya, ketika perintahnya patuh kepada majikan yang keji, seandainya majikannya meminta dia nungging, dia boleh membantah atau tidak? Kasihan, janganlah diketawain gitu. Pertanyaan saya itu. Dalam Titus Boleh saya jawab? 2. Silakan. Pertanyaan saya jelas ya. Yang pertama pertanyaan saya, Ya. di mana tertulis? Dalam satu pertanyaan ini ada dua yang harus kalian jawab. Di mana tertulis tidak boleh meniduri budak? Di mana tertulis meniduri budak adalah zina? Dua sekaligus. Yang kedua, dalam Titus 2 ayat 9, dalam 1 Petrus pasal 2 nomor 18, hamba-hamba harus tunduk kepada majikan. Pertanyaannya, kalau majikannya minta mereka nungging dan kayang, mereka bisakah menolak? Silakan dijawab. 3 pertanyaan. ya mungkin harus satu-satu saya jawab nih. Tentang apabila budak itu diminta menungging oleh tuannya, tidak ada maksudnya kemampuan dia karena dia properti. Bagus. Terima kasih. Dia harus mengikuti atau menolak? Dia harus mengikuti karena itu maksudnya Jujur. tuannya. Jujur. Terima Nah, kasih. tetapi maksudnya mengapa dia melakukan itu? Tentu karena dia tidak punya kuasa. Karena dikatakan juga kalau kamu hamba, ya ada kesempatan merdeka, ya merdekalah. Tapi memang kan, mengapa terjadi yang begitu? Karena manusia itu dari semula sudah jatuh. Jadi di awal sebenarnya keinginan Allah, manusia itu tidak boleh saling menguasai. Dikatakan ketika di penciptaan itu mereka berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan para binatang dan juga alam. Artinya yang dikuasai manusia sebenarnya alam gitu, ciptaan lain, bukan sesamanya. Yang mereka di bawah dosa. Baca Imamat 25 nomor 45. Itu perintah Tuhan atau bukan? Silakan dijawab. Yang mana, Mbak? Buka Imamat pasal 25 nomor 45. Imamat berapa? 25 nomor Imamat 45. 25 nomor 45. Nomor 45. Saya baca ya.
Silakan. Juga dari antara anak-anak pendatang yang tinggal di antaramu boleh kamu membelinya, dan dari antara kaum mereka yang tinggal di antaramu yang dilahirkan di negerimu, orang-orang itu boleh menjadi milikmu. Nah, jadi inilah yang terjadi ketika sudah terjadi dosa. Lanjut ke bawah, brother. Lanjut ke bawah, brother. Ayat 46, brother. Bacakan sampai selesai. 46. Kamu harus membagikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu yang kemudian, supaya diwarisi sebagai milik. Kamu harus memperbudakkan mereka untuk selama-lamanya, tetapi atas saudara-saudaramu, orang-orang Israel, janganlah memerintah dengan kejam yang satu sama yang lain. Jadi itu keadaan waktu itu, mereka menjadi memperbudak ya. Jadi banyak memang yang tidak diinginkan Allah, tetapi karena keadaan manusianya begitu, Allah izinkan. Sebentar. Tuhan Anda tidak menginginkan perbudakan? Tidak, sebenarnya tidak. Jadi Imamat 25 ini perkataan siapa kalau bukan Tuhan? Jadi sudah terjadi ini di dalam dosa, sama seperti ini. Ketika orang Israel itu meminta raja, sebenarnya mereka itu menolak Allah sebagai raja mereka. Tapi Allah izinkan karena memang kekerasan hati. Jadi banyak hal begitu orang Israel ini, maka dikatakan kan? Bukan itu pertanyaan, brother. Kalau Tuhan Anda tidak menginginkan manusia diperbudak, memperbudak selama-lamanya itu siapa? Itu kan perintah, brother. Perbudaklah mereka selama-lamanya. Bagikan menjadi hak milik. Iya, itu kan perintah. Pertanyaan saya jadi siapa kan, yang ya, sebenarnya pertamanya begini, ketika diberikan pun hukum kan ditanya orang, misalnya orang itu kepada Yesus waktu itu begini, yang sebagai penggenapan hukum sebenarnya ya. Hukum itu duanya di sana, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Jadi dikatakan kepada kedua hukum itunya bergantung seluruh kitab para nabi dan kitab Taurat. Jadi sebenarnya kedua kasih itunya yang dorongannya. Persoalannya di dalam keadaan mereka yang sudah dibawa dosa, ada hal-hal yang terjadi bukan karena keinginan Allah, tapi Allah izinkan itu terjadi gitu, agar manusia itu sebenarnya bisa belajar mengenal siapa Allah itu gitu. Jadi sama kalau di awal, makanya sebenarnya perintah di awal kan, berkuasalah atas ikan di laut, atas burung di udara, dan atas binatang, bukan atas manusia. Jadi hanya persoalannya dalam perkembangan manusia itu mereka selalu memberontak kepada Allah. Nah, hal itu Allah izinkan juga. Nah, itu maksudnya termasuk juga perintah ini, Mbak. Brother, Anda tahu tidak apakah definisi izin dan apakah definisi perintah? So, saya kasih masukan ya, ide dan gagasan. Boleh Anda bantah. Saya mengizinkan anak saya makan es krim. Artinya saya tidak perintahkan anak saya makan es krim. Tapi saya izinkan karena kehendak dia. Contoh, Bu, saya mau makan es krim. Saya nggak suruh. Saya katakan, oke baiklah, kamu makan es krim nanti kamu demam loh. Saya nggak mau kamu makan es krim. Tapi karena kamu minta, ya udahlah, terserah kamu yang pilih. Tapi ada perintah. Perintahnya apa? Makan nasi. Itu saya yang perintahkan. Makan nggak nasi? Itu perintah dan izin itu beda di situ. Dalam Imamat pasal 25, 45 itu bukan izin, tapi perintah. Perintahnya apa? Perbudaklah selama-lamanya. Bagikan menjadi warisan properti hak milikmu. Mari kita baca lagi. Ini izin atau perintah? Imamat pasal 25 itu adalah aturan baku. Mitzvot. Aturan-aturan dari Tuhan. Perintah-perintah dan larangan. Itu kitab Imamat. Mari kita baca. Imamat pasal 25. Perikopnya adalah tentang apa? Perikopnya tentang perlakuan terhadap orang miskin. Juga dari antara anak-anak pendatang yang tinggal di antaramu, boleh kamu membelinya, dan dari antara kaum mereka yang tinggal di antaramu yang dilahirkan di negerimu, orang-orang itu boleh menjadi milikmu. Ini izin. Kamu, ini baru perintah, kamu harus membagikan mereka sebagai hak milik pusaka kepada anak-anakmu. Ini perintah. Pembolehan itu adalah mengambil orang di luar Bani Israel. Perintahnya apa? Kamu harus, ini ada keharusan loh. Ini bukan izin. Bang Milo harus transfer duit sama saya. Itu perintah saya loh. Maka di sini tertulis, kamu harus membagikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu yang kemudian, supaya dimiliki sebagai milik. Kamu harus, ada keharusan, brother. Kamu Bang Obed harus pakai baju kotak-kotak naik tempat saya. Kalau nggak boleh kamu naik. Itu ketentuan.
Maka apa di sini keharusannya? Kamu harus memperbudakkan mereka untuk selama-lamanya. Bagaimana Anda mengatakan bahwa ini adalah izin? Izin itu adalah pembolehan. Tapi di sini adalah keharusan, brother. Dan pertanyaan saya yang Anda tidak singgung adalah siapa yang mengharuskan memperbudak selama-lamanya ini, brother? Jadi setuju Uni Rifa bahwa itu perintah, bukan saya maksudnya itu izin, itu perintah. Jadi, nah ini pun terjadi karena mereka kan sudah menjadi budak di Mesir seperti itu. Jadi memang itulah kondisi dalam keadaan tadi setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, mereka itu saling memperbudak. Lalu Allah mau menunjukkan bahwa Dia yang berkuasa menjadikan bangsa itu. Jadi kondisi waktu itu dalam keadaan dosa itu bangsa itu sudah menjadi diperbudak, termasuk diperbudak di Mesir gitu. Lalu Allah mau menunjukkan dalam kondisi itu bahwa oleh campur tangan Allah mereka yang bangsa yang sudah diperbudak itu menjadi merdeka dan memperbudak yang lain. Nah seperti itu keadaannya. Nah sebenarnya tapi apakah itu mau diikuti orang seperti pengikut Yesus? Tentu tidak, karena sebenarnya Yesus menyatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah maksudnya bahkan dikatakan perbuatlah kepada orang lain seperti orang lain kamu inginkan berbuat kepadamu. Nah itu kan ada di sana maksudnya nyata kasih dan kitab para nabi tadi, tapi manusia tidak mengenal itu, tetapi dalam perjalanan nanti menjadi lebih terang, kira-kira gitu maksudnya nih. Jadi ini perintah kepada orang Israel, bukan kepada maksudnya mereka yang sudah mengikut Kristus gitu. Iya, yang memerintahkan itu siapa, brother? Tuhan atau manusia semua? Betul, Tuhan yang memerintahkan itu. Artinya ada yang disebut dengan perintah Tuhan untuk memperbudakkan orang lain selama-lamanya. Maka ketika budak itu adalah properti dan hak milik, pertanyaan saya lanjut, apakah ketika budak ditiduri itu menjadi berdosa pemilik budak? Silakan dijawab, brother. Ya tentu tidak berdosa, karena maksudnya itu kan Terima kasih. bukan itu Selesai. ukurannya, karena ukuran, tapi maksudnya tentang dosa nanti menjadi mengerti begini. Kan hukum Taurat itu ada dua di sana. Itu ada berkat, ada kutuk. Dikatakan di sana yang melakukan akan diberkati, tetapi yang melanggar berada di bawah kutuk. Ternyata orang Israel yang menjadi pilihan Allah sebagai bangsa, mereka tidak bisa memenuhi kriteria Allah. Artinya mereka berdosa. Artinya apa? Mereka menjadi di bawah kutuk hukum Taurat karena tidak sempurna. Karena dikatakan pelanggaran terhadap satu hukum itu adalah pelanggaran atas seluruh hukum itu. Artinya di sana Allah mau menunjukkan manusia semua sudah jatuh di bawah dosa. Itu yang mau dinyatakan di sana. Brother. Pelanggaran satu hukum menjadi pelanggaran semua hukum itu tertulis di mana, bro? Oh, saya harus nyari lagi, tapi ya sabar nggak Yuni ya, biar saya cari karena saya nggak. Buka di dalam kitab Galatia pasal 13 nomor 10. Baik, saya cari dulu ya Mbak. Makasih. Jadi saya menangkap itu bahwa maksudnya semua bangsa sudah jatuh di bawah pelanggaran kepada hukum Allah gitu. Jadi termasuk orang Israel. Orang Israel sebagai bangsa yang dipilih gagal memenuhi standar hukum Taurat. Jadi maksudnya itu berarti orang Israel pun di bawah kutuk. Maka saya bilang tadi sebenarnya hukum Taurat itu mengandung dua, yaitu berkat dan kutuk. Yang melakukan diberkati, yang melanggar dikutuk. Ketahuan bahwa mereka juga ada pelanggaran. Tidak melanggar misalnya jangan mencuri, mereka melanggar di membunuh. Tidak melanggar di membunuh, mereka mengingini harta orang. Jadi itu maksudnya bahwa semua manusia termasuk termasuk orang-orang Israel, Yahudi yang sudah membuat perjanjian di bawah Musa, mereka pun di bawah kutuk hukum Taurat. Itu maksudnya. Oke. Jadi Anda tahu tidak ayat itu dikutip oleh Paulus di Galatia pasal 3 ayat 10, dikutip dari kitab Perjanjian Lama. Anda tahu itu? iya, dari Ulangan 27 ayat 26. Galatia pasal 3 ayat 10 itu dikutip oleh Paulus. Masalahnya adalah pengutipannya itu dirubah. Coba dibaca dalam Ulangan 27-26. Paulus tidak sama persis mengutip. Bisa saya katakan Paulus merubah Ulangan 27-26. Kita bacakan. Ulangan 27-26 tertulisnya begini.
terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Di sini yang dikutuk siapa menurut Anda? Silakan dijawab. Orang yang kepada siapa hukum itu diberi. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Yang terkutuk siapa? Yang tidak menaati hukum itu dengan perbuatan. Tetapi hukum itu berlaku untuk mereka gitu. Ya, Bani Israel. Artinya kalau dia tidak melaksanakan perintah hukum Taurat, maka dia terkutuk. Anda sepakat dengan saya? Sepakat sekali. Lalu ketika Anda mengatakan tidak ada satupun manusia yang sempurna menjalankan hukum Taurat, Anda percaya doktrin itu? Percaya. Bagaimana dengan Henok dan Elia? Di sana belum diturunkan hukum Taurat. Lalu Henok Elia itu kenapa diangkat ke surga tanpa kematian? Karena mereka adalah orang-orang yang Anda percaya dosa waris, dosa asal? Saya tidak percaya dosa waris. Oh. Lalu orang yang telah diberikan hukum Torah justru mereka yang berdosa, begitu? Karena dosa itu pelanggaran terhadap hukum. Ya, maka ketika hukum Torah diberikan, justru gara-gara hukum Torah lah manusia semakin berdosa, begitu? Betul sekali, karena tanpa hukum Taurat orang berdosa, apalagi sudah ada hukumnya. Jadi kalau di mana ada larangan, ya tentu ketika ada terjadi pelanggaran, pelanggaran itu menjadi semakin nyata. Nah, maksudnya di sana sebenarnya agar kita tahu pekerjaan si jahat itu yang baik, hukum Taurat baik karena itu dari Allah, tetapi justru yang baik itu digunakan si jahat menjadi kematian bagiku. Nah, itulah maksudnya kelemahan tubuh kita ini. Begini, brother. Pertanyaan saya, ketika Tuhan memberikan hukum Torah, apakah Tuhan memberikan hukum Torah itu sepengetahuannya atau tidak? Apakah dia memiliki pengetahuan melampaui ruang dan waktu? Ini Tuhan Saya dikasih sepakat. hukum nih. Saya kasih analogi deh, kita pakai logika. Saya sepakat. kasih peraturan di rumah tangga saya. Ya, Anak saya harus tidur jam 6 sore. Padahal saya tahu anak saya itu nggak bisa tidur jam 6 sore, dia tidurnya jam 10. Ya. Maka saya termasuk orang yang gagal memberi peraturan. Atau saya kasih aturan, anak saya harus mampu pagi-pagi membawa gas 20 kilo. Saya tahu anak saya tidak sanggup, tapi saya berikan hukum yang tidak sanggup. Pertanyaan saya, ketika Tuhan Bani Israel memberikan hukum Torah, apakah dia tahu bahwa hukum Torah akan menjadi kutukan bagi orang Israel? Silakan dijawab. ya, dia tahu. Dan dia tetap berikan itu. Betul. Dan dia tetap berikan walaupun dia tahu bahwa hukum itu akan menjadi kutukan bagi Bani Israel. Betul, karena 430 tahun sebelum datang hukum Taurat sudah ada janji kepada Abraham. Janji Allah itu, oleh keturunanmu semua bangsa mendapat berkat. Artinya harus bangsa-bangsa semua mendapat berkat, tapi itu berdasarkan janji Allah gitu. Nah, Iya, oke. Saya kasih Anda 430 dalil. Oke, 430 tahun kemudian Musa membawa hukum yang menunjukkan manusia ini memang semua di bawah kutuk dosa. Lalu apakah janji Allah batal karena pelanggaran manusia? Nah, sebenarnya Allah mau menunjukkan hanya dia yang benar. Dan Berarti Oke. Tuhan memberikan hukum Taurat itu hanya menunjukkan bahwa kalian sebenarnya nggak mampu menjalankan hukum ini, tapi tetap dikasih gitu. Hanya Betul. saya yang mampu menjalankan hukum itu, begitu. betul, tetapi maksudnya manusia tidak tahu itu. Jadi dia mau mengajar Ya manusia memang tidak tahu. Ini kan pengetahuan Tuhan kan. Betul. Berarti betul. Tuhan Anda memberikan hukum Taurat, dia tahu dengan hukum Taurat itu manusia banyak binasa, tapi tidak, dia tetap berikan itu hanya untuk menunjukkan bahwa dialah yang mampu menjalankan hukum Taurat. Karena dikatakan tanpa hukum Taurat semua orang sudah berdosa gitu. Justru maksudnya mengapa Allah mau menunjukkan bahwa orang Israel aja yang memiliki langsung perjanjian dengan Allah, mereka juga Ini ketahuan. bertentangan lagi, brother. Izin, ada pertentangan dari diksi Anda. Tadi Anda katakan, ketika saya bertanya Henok dan Elia terangkat ke surga tanpa proses kematian, saya tanya Anda percaya dosa waris tidak? Tidak. Maka Henok dan Elia termasuk manusia yang tidak berdosa. Karena apakah betul orang berdosa bisa ke surga? Lalu Anda bilang bahwa tanpa hukum Torah pun manusia telah berdosa. Lalu bagaimana Henok dengan Elia, brother? Ini kan kontradiksi. Orang yang bukan karena berdosa orang maka tidak ke sorga. Tetapi orang yang berdosa yang memiliki pengampunan atas dosanya lah yang diberikan ke sana gitu. Itu maksudnya. Henok dan Elia termasuk orang yang berdosa tapi diampuni kah? Ya betul, karena ada pengharapan mereka percaya kepada Allah. Artinya bisa diampuni dosa tanpa kematian Yesus.
Jadi Yesus itu belum datang, tetapi sebenarnya iman mereka terhadap pengharapan kepada Allah sudah ada. Ya, artinya Maka- bisa diampuni dosa tanpa penumpahan darah. Jadi sebelum Yesus datang gambarannya sudah ada, maka dikatakan sebenarnya termasuk pengorbanan hewan itu sebagai gambaran dari yang akan datang gitu. Sedangkan wujudnya nanti adalah di dalam kedatangannya. Sama seperti misalnya ketika Adam pertama sekali berdosa, Allah menumpah. Dosa, sementara mereka diangkat ke surga. Darah siapa yang tertumpah untuk menyelamatkan Henok dan Elia? Tidak ada. Ada Mbak, darah binatang. Oke. Coba Sudah tunjukkan, ditumpahkan brother. darah binatang di sana, Coba tetapi tunjukkan. itu maksudnya gambaran itu. Ya, enggak, gini. Darah binatang itu ditumpahkan, itu perintah hukum Torah. Anda sendiri sudah mengatakan Elia dan Henok itu hidup zaman belum ada hukum Torah. Ya. Anda Jadi katakan. bukan Mbak. Jadi maksudnya mulai semula, contoh misalkan gini, ketika Adam, apa sih pelanggaran Adam? Dikatakan jangan makan buah, ternyata mereka makan. Sebenarnya di sana Kita bahas perintahnya- Henok aja, brother. Jangan bawa Adam dulu. Kita bicara tentang Henok dan Elia. Kenapa saya bawa Henok dan Elia? Ini membantah argumen Anda bahwa semua manusia itu telah berdosa. Atau memang Henok Elia telah berdosa, tetapi kemudian dia diampuni. Pertanyaannya, apa alasan Henok dan Elia diampuni? Kalau memang Henok dan Elia diampuni karena penumpahan darah, di mana itu buktinya? Karena dalam kitab Ibrani dikatakan tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Dalilnya Iya. mana? Saya tunjukkan. Nih. Oke. Ya. Jadi makasih nih. Jadi maksudnya mungkin ini tidak akan memuaskan kita semua nanti, tetapi yang ada dalam kitab suci begini. Kapan pertama sekali darah tumpah di bumi? Dan siapa yang melakukannya? Ya Habil dan ketika Kabil. bukan. Waktu siapa? pertama sekali Tuhan Anda yang memotong Allah dia mengambil kulit binatang Ya. itu untuk menjadi pakaian bagi Adam. Jadi betul. Jadi itu darah pertama. Karena kenapa begitu? Dikatakan untuk apa, di brother? dalam darah ada nyawa, dan nyawa itu kuberikan kepada Penumpahan darah hewan karena oleh kesalahan Adam. berarti dengan penumpahan darah itu kesalahan Adam telah diampuni berarti. Begitu hukumnya, karena hukumnya itu di dalam darah ada nyawa, dan nyawa itu telah kuberikan Iya. menjadi pendamaian atas nyawamu. Berarti Adam maksudnya dengan itu yang dikatakan. Tuhan sudah berdamai berarti. Betul. Ya, Allah perdamaikan. ngapain Jadi- Yesus kalau begitu mati, brother? Nah, jadi maksudnya ini nanti kan pada akhirnya kita tahu kecenderungan hati manusia ini kan jahat di hadapan Allah. Maka waktu zaman Nuh nanti dibinasakan semua karena keinginan hatinya jahat melulu. Nah, sebenarnya kehendak Allah itu kan semua kita tidak binasa. Itu kehendaknya. Ini, Persoalannya brother. bagaimana nanti? Oke. Saya Gimana, menangkap Mbak? logical fallacy, brother. Argumentasi yang berkontradiksi satu sama lain. Dari mana? Ada 2 poin. Pertama, argumen bahwa semua manusia telah berdosa. Betul. Dengan ditambahi bahwa dalam kitab Ibrani diperkuat di kitab Anda tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Tapi Betul. faktanya Henok dan Elia yang termasuk orang berdosa itu ke surga tanpa kematian siapapun. Setuju? Anda setuju? Artinya ada kontradiksi antara ayat dengan realitas konkret dalam Bible. Bukan. Realitas dalam Bible adanya manusia yang naik ke surga tanpa kematian siapapun. Tapi Iya. doktrin mengatakan dalam kitab Ibrani bahwa tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Ini bertentangan. Ya, Yang mungkin kedua. begini jawab. Oke. Ya, nanti silakan Mungkin dijawab. saya Mbak, Tapi yang kedua, karena saya juga yang nanti kedua. kan agak terlalu lama, jadi Oke. agak sulit nanti. Oke. Silakan brother. Jadi kan kita lihat setelah Allah membuat teladan itu kepada Adam, lalu anak-anak Adam ada 2, Kain dan Habil. Mereka ini dua-dua mau beribadah. Dua-dua maksudnya beribadah. Mereka beribadah ada dengan iman, ada yang tidak. Nah, pertama, Kain itu karena dia petani, dia mempersembahkan hasil pertanian. Tapi Habil karena dia peternak, dia mempersembahkan anak domba. Kitab suci mencatat bahwa oleh iman Habil mempersembahkan persembahan yang lebih baik daripada Kain. Artinya ada iman di sana dalam mempersembahkan kurban darah tadi. Nah, itu sebenarnya itu yang ditiru para nabi-nabi, mengapa mereka selalu menumpahkan darah untuk pengampunan. Karena begitulah teladan dari Allah pertama sekali memberikan kepada Adam. Jadi itu teladannya. Nah, tapi memang begini Yuni, kalau boleh boleh berkata dalam kitab suci begini, bahwa memang pikiran manusia itu ada, itulah dengan seluruh logika tadi,
Tetapi Allah juga memiliki pikirannya sendiri. Nah, di sana nanti kita mungkin bisa ketemu kalau kita akhirnya bagaimana sih Allah menunjukkan pikirannya. Nah, ini yang mau diselidiki sebenarnya. Jadi, Brother sepakat. oke. Di sini kita itu adalah orang-orang yang berusaha membuka pengetahuan kita kepada publik hasil dari kajian. Pengetahuan Anda, saya, Bang Milo dan Fandi itu secara sisi akademisnya didapatkan dari apa? Empiris, rasionalitas dan pewahyuan. Maka apapun yang kita sampaikan tentang Tuhan haruslah berdasarkan pewahyuan. Dasarnya apa? Kitab suci. Maka saya dari tadi mempertanyakan isi kitab suci teman-teman Kristen. Contoh tentang perbudakan. Di mana tertulis ada larangan meniduri budak? Tidak ada. Di mana tertulis bahwa perbudakan sama dengan zina? Tidak ada. Maka kalian yang tidak punya dasar tentang perbudakan tidak boleh berbicara bahwa perbudakan itu adalah zina. Itu satu poin. Karena kalian tidak punya dasarnya. Yang kedua, ketika kita bicara tentang penebusan, tadi ada kontradiksi argumen dengan argumen lainnya. Ada kontradiksi antara isi kitab suci dengan doktrin. Dalam kitab Ibrani tertulis tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Padahal ternyata ada kronologis bahwa ada manusia bernama Henok dan manusia bernama Elia itu naik ke surga tanpa kematian penumpahan darah. Saya tidak menemukan mereka pernah menyembelih hewan untuk diampuni. Sementara Anda juga percaya bahwa mereka adalah orang-orang berdosa. Maka pertanyaannya muncul sebenarnya, mana yang bisa dipercaya? A. Apakah semua pengampunan dosa tidak bisa tanpa penumpahan darah? B. Apakah semua manusia sudah berdosa? C. Apa semua manusia berdosa kecuali Henok dan Elia? Atau jangan-jangan mereka semua berdosa, tapi ya suka-suka Tuhan memilih Elia dan Henok nggak perlu pakai penumpahan darah. Maka ini membantah semua orang telah berdosa. Kalau memang Tuhan pernah menumpahkan darah untuk membuat perdamaian antara Adam dengan Tuhan, pertanyaan selanjutnya, untuk apa Yesus mati di tiang salib? Apa gunanya? Ada satu hal yang sebenarnya konteksnya ini menciderai sifat ketuhanan. Ketika Tuhan tahu hambanya tak mampu menjalankan hukum Torah, dia berikan hukum Torah. Sama seperti saya tahu anak saya tak sanggup mengangkat gas 20 kilo, tapi saya suruh dia angkat gas 20 kilo. Ini dalam kata Islam ini idzolim. Padahal ketika dia tak jalankan hukum Torah, jadi kutuk. Ini maju kena, mundur kena nih budak nih. Budak, kau bawa ya gas LPG 20 kilo. Dia tak tanggup. Kalau tak kau bawa, aku pecut kau, aku kutuk. Dosa yang sengaja atau dosa tak sengaja, apa penebus dari dosa tersebut? Mereka membunuh hewan kurban. Artinya mereka bisa diampuni setelah mereka melakukan perbuatan salah. Ini tertulis dalam Imamat, korban penebus salah. Mari kita baca. Ya, artinya Tuhan Bani Israel tidak seperti Tuhan yang digambarkan Paulus yang mengutuk orang-orang yang tak sanggup melakukan satu perintah hukum Torah sehingga satu perintah tersebut menjadi kutuk untuk semua hukum Torah. Buktinya apa? Dengan adanya korban penebus salah. Kita buka ya. Mungkin karena kalau kepanjangan nanti jadi lari intinya. Ya, ini poin saya di sini. Korban penebus salah dalam Imamat pasal 5 nomor 15. Kita bacakan. Tuhan berfirman kepada Musa. Ini Tuhan berfirman. Apabila seorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan. Ini kalau orang tak sengaja. Lalu ayat lain. Nah, Imamat pasal 5 nomor 16. Hal kudus yang menyebabkan orang itu berdosa haruslah dibayar gantinya dengan menambah 1/5. Lalu menyerahkan kepada imam. Imam harus mengadakan perdamaian bagi orang itu dengan domba jantan. Maka ketika ada argumen dari Paulus, terkutuklah orang yang tidak menjalankan segala sesuatu hukum Torah yang mana dimaknai oleh orang Kristen. Ketika satu hukum Torah tidak dilakukan, maka orang tersebut terkutuk walaupun dia melakukan 99% hukum Torah. Itu doktrin Kristen yang tidak benar. Berdasarkan Imamat pasal 5 nomor 16. Karena Tuhan memberikan solusi macam saya. Kamu harus bisa mengangkat barbel 2 kilo. Umurmu berapa? Oh, saya tahu. Umurmu sudah 15 tahun. Harusnya kamu sanggup.
Ketika kamu tidak sanggup, saya kasih kamu solusi. Apa itu? Kamu boleh mengangkatnya dengan alat. Nah, ini bijak ini. Bijaksana ini. Artinya saya ingin melatih dia supaya mampu mengangkat beban 2 kilo. Tak sanggup mengangkatnya sendiri, nak? Bawa pakai alat bantu, nak. Saya mengajarkan anak saya. Anakku, di rumah ini kita punya aturan. Apa aturannya, Bunda? Anakku harus bangun jam 5 subuh. Umur berapa? Umur sudah 7 tahun. Saya mau mengajarkan dia supaya dia mampu bangun jam 7. Ternyata dia terlambat. Maka saya sebagai ibu yang bijaksana tidak akan penggal kasur. Kau tidak mampu kau bangun jam 7, ya aku potong. Sebagai ibu yang bijaksana apa? Anakku kali ini tidak masalah, nak. Ibu maafkan. Tebus ya kesalahanmu apa? Sapu rumah ya, nak. Karena kamu udah salah. Tadi anak ibu bangunnya jam 8. Harusnya kan jam 7 anakku. Supaya besok tidak diulangi, nak. Maka sebagai hukuman hari ini anakku harus sapu halaman rumah. Dia tak mau lagi itu. Ini adalah kognitif. Ini adalah metode perkembangan anak dalam masa pertumbuhan anak dan perkembangan kognitif. Ini natural, ini manusiawi. Tapi macam mana dengan Tuhan? Hei, ini mama dalam perspektif Bible. Kamu harus bangun jam 5 subuh. Kalau kamu tidak bangun jam 5 subuh, maka kamu mati. Anak umur berapa? Umur 7 tahun. Udah tahu kalau nih anak tak sanggup bangun jam 7. Diperintahkan bangun jam 7. Kalau tak dipenggal. Ketika anak bangun jam 8, saya buat gergaji. Saya bijaksana atau gila? Gila saya. Gila. Gila betul. Ini yang terjadi. Dalam kitab teman-teman Kristen tertulis, Tuhan akan mengutuk siapapun yang tidak setia menjalankan hukum Torah. Ngeri coy, kutukan dia mati. Tapi ternyata Tuhan kasih hukum Torah yang tak mampu dijalankan manusia. Rupanya cuma Tuhan yang bisa buat. Kalau memang Tuhan sendiri yang bisa lakukan hukum Torah, kenapa kau berikan kepada manusia sehingga mereka mati? Ribuan tahun lamanya sejak zaman Musa sampai ke Yesus itu kurang lebih 2000 tahunan. Berapa generasi yang telah mati tak setia jalankan hukum Torah. Bahkan Yesus yang datang ke dunia pun tak setia juga menjalankan hukum Torah. Buktinya apa? Dia tidak membunuh pezina dengan hukum Torah, dengan dilempari dengan batu. Tidak dilakukan oleh Yesus. Maka Yesus termasuk tak mampu jalankan hukum Torah. Lalu dari mana doktrin yang mengatakan bahwa hanya Tuhan yang mampu jalankan hukum Torah? Yesus pun tak mampu. Contoh, ketika perempuan sundal yang akan dihakimi, Yesus tak hakimi. Ketika hari Sabat, Yesus melanggar. Maka saya bertanya kepada kalian, wahai saudaraku Kristen, siapa yang bisa dipercaya? Kalian, Yesus, atau Paulus? Karena tiga-tiganya berbeza. Doktrin kalian beza. Pernyataan Paulus beza. Pernyataan Yesus beda. Apa kata Yesus? Jangan menyangka aku datang untuk membatalkan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapinya. Lebih baik, lebih mudah hancur bumi ini daripada satu iota hukum Taurat itu ditiadakan. Barang siapa yang mengajarkan hukum Taurat itu dihilangkan, maka dia akan menempati tempat terendah di kerajaan surga. Ajaran Yesus menggenapi hukum Taurat, bukan meniadakan hukum Taurat seperti Efesus pasal 2 ayat 15. Pertanyaan saya, di perjanjian lama Tuhan mengatakan, ini saya kasih data. Ya, kita bicara Daud dulu deh. Mungkin ya. apa karena kebanyakan datanya nanti kan begini, Mbak. Artinya enggak, saya ini kan berhujah, brother. Berhujah itu tidak boleh tanpa dasar. Biar brother tahu dari mana asal saya berkata. Mazmur 19 ayat 7, ini perkataan dari Daud. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Kata Paulus, orang yang menjalankan hukum Taurat justru terkutuk. Galatia pasal 3 ayat 10 dan Galatia pasal 3 ayat 13. Lalu dalam Ibrani pasal 7 nomor 19, sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Anda tahu tidak, penyesat adalah orang yang mengajak manusia untuk membantah Tuhan. Tuhan perintahkan belok kiri, kata dia tak ada, Tuhan suruh belok kiri, belok kanan aja. Inilah yang disebut dengan penyesat. Lalu Yakobus, saya sampaikan. Ulangan pasal 28 nomor 58 sampai 59. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu. Padahal Tuhan tahu kalau tak ada yang mampu jalankan hukum Taurat.
Sudahlah tak tahu, sudahlah tahu kalau tak ada yang sanggup, malah dihukum pula manusia. Ini macam mana Tuhan ini, my brother? Macam saya tadilah, nak, kau besok bangun jam 8 Aku tahu anakku tak sanggup bangun jam 8. Kalau tak aku gergaji. Bangun di jam 8, aku gergaji. Aku psikopat. Tapi kalau saya, aku tahu anakku umur 7 tahun, dia tak sanggup. Saya nak ajar dia. Saya mau mengajarkan dia supaya dia bisa bangun jam 7. Nak, besok bangun jam 7 ya sayang. Kalau besok bisa bangun jam 7, ibu belikan sepatu roda. Bersemangat dia. Ternyata karena dia masih kecil tak sanggup lah bangun jam 8. Bunda, harus bangun jam 8 bunda. Saya apa? Saya tahu dalam hati saya tahu kalau kamu tak mampu. Tidak apa-apa, saya baru mengajarkan kamu ini. Anakku, nggak apa-apa. Tapi dihukum. Karena Arum bangun jam 8, maka Arum harus menyapu rumah. Supaya besok Arum tidak menyepelekan lagi. Mana yang lebih bijak? Mak pertama, mak kedua? Silakan dijawab Bang Wad. Iya, makasih. Nah, pertama begini saya nanggapinya bahwa kalau nanti setuju ya bahwa ada memang kita setuju bahwa Allah itu pikirannya lebih tinggi dari kita. Nah, dikatakan memang begini, dalam pandangan Allah hikmat dunia hanya kebodohan di hadapannya. Karena oleh hikmat dunia itu Allah tidak dikenal. Jadi maka nanti harus Allah yang menunjukkan hikmatnya kepada orang agar orang mengenal. Sama saya baca aja seterusnya yang Mbak Uniripa tadi kan, seperti di Ibrani 7 dikatakan begini, memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Nah, hukum Taurat kan maksudnya Allah sebenarnya biar hidup, tapi tidak berguna karena kelemahan daging. Nah, oke. Berarti Tuhan memberikan hukum tak berguna berarti? Ya, sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tetapi sekarang berarti Tuhan yang memberikan hukum tak berguna kepada manusia? Boleh, nanti Allah mau menunjukkan jalannya sebenarnya, bukan di sana poinnya. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah. Memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah, tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Jadi maksudnya bahwa di bawah hukum Taurat semua orang berdosa, di luar hukum Taurat juga orang berdosa, itu maksudnya. Maka kalau seperti di Roma 2 ayat 12 dikatakan begini, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Artinya orang Israel yang ada hukum Taurat pun dihakimi hukum itu dan ketahuan mereka berdosa. Orang tanpa hukum Taurat pun telah berdosa. Nah, ini bisa dibuktikan dalam sejarah perjalanan itu tadi. Contoh, Adam tidak banyak perintah. Apakah mereka tidak disediakan Allah seluruh keperluan? Disediakan. Hanya satu perintahnya, jangan makan buah. Tapi kita lihat, apakah mereka bisa menaati itu? Ya tidak. Oke, lalu kemudian Kain dan Habil. Apakah mereka mau beribadah? Beribadah. Kain beribadah, tetapi Allah tidak mau ibadah itu. Habil diterima. Yang terjadi apa? Kain marah. Bukan Allah yang marah kepada Kain, tapi justru Kain yang marah kepada Allah. Maka dia membunuh. Padahal sudah diperingatkan, hei Kain, awas, dosa mengintip. Dia sangat menggoda engkau, tapi kau berkuasa atasnya. Persoalannya, Kain walaupun berkuasa mengatasinya, dia tidak mau. Nah, itulah kecenderungan hati manusia. Maka sampai di zaman Nuh, karena manusia ini, dosa itu sudah makin menjengkelkan hati Allah, maka dibinasakan. Oke, jadi tinggal satu Nuh dan keluarganya, nggak ada lagi orang. Artinya Nuh yang di hadapan Allah berkenan, dari dia pun nanti nampak kok bangsa-bangsa menjadi bangsa-bangsa yang melawan Allah. Nah, sebenarnya Allah mau menunjukkan itu tadi, bagaimana maksudnya hikmat dunia ini tidak mengenal hikmat Allah. Kan Allah mau menyatakan itu, kan itu premisnya. Apa hikmatnya, brother? Hikmatnya bahwa kita menjadi sadar bahwa kita semua berdosa dan tidak layak masuk surga. Lalu Bagaimana dengan Henok dan Elia? Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Iya, itu tadi mereka itu saya bilang itu mereka bergaul kepada Allah, berarti ada pengharapan, bukan tanpa dosa, tetapi artinya ada berarti manusia yang bisa berharap dia tanpa kematian siapapun masuk surga, karena memang ada datanya. Iya, Mbak, tapi maksudnya tidak dicatat di sana kan, saya bilang tadi Habil saja yang maksudnya nenek moyang dia melakukan penumpahan darah kepada Allah. Artinya kalau bergaul kepada Allah,
berarti dia juga meniru ibadah yang Allah sudah berkenan gitu. Gini Itu brother, kepada Allah. penjelasan Anda ini tidak menyentuh poin saya. Poin saya adalah bagaimana mungkin Anda mengatakan Tuhan itu mengetahui kapasitas manusia, sudah tahu manusia ini tidak mampu menjalankan hukum Torah, masih juga dikasih hukum Torah. Matilah kau dimakan cacing. Tiba-tiba Tuhan menyelamatkan manusia setelah 2000 tahun perjalanan hukum Torah dipakai di dunia. Maka ternyata hukum Torah itu diberikan Tuhan bukan berguna buat manusia, tapi justru menjadi kutukan buat manusia. Maksud di sini adalah, apakah Anda percaya Tuhan Anda seperti ini? Saya sudah analogikan, ibu pertama, ibu kedua. Ibu pertama sudah tahu anaknya takkan mampu bangun jam 8. Dia tidak mampu anaknya bangun jam 7. Dia kasih hukum, aturan, bangun wajib jam 7. Kalau tak bangun jam 7 besok saya gergaji. Sudah tahu anak itu tak sanggup. Ketika anak dia telat bangun, digergaji. Pertanyaan saya, ini ibu bijaksana atau ibu gila? Coba Anda jawab dulu. Ibu gila ke ibu bijaksana? Ada seorang ibu kasih aturan di rumahnya, anakku besok harus bangun jam 7. Padahal dia tahu kalau anaknya tak mampu bangun jam 7. Terlambatlah si anak ini bangun. Kalau kau bangun jam 8, maka ku potong dengan gergaji. Lalu ternyata anaknya bangun jam 8. Maka dia penggalak anaknya dengan gergaji. Ini ibu benar atau ibu salah? Silakan jawab. Menurut Anda, kita pakai logika. Kalau Anda bilang hikmat Tuhan, jangan bicara hikmat Tuhan karena Anda bukan Tuhan. Anda adalah manusia. Jangan di sini kita bawakan hikmat Tuhan sementara Anda tidak diberitahukan oleh Tuhan. Kecuali Tuhan beritahukan kepada Anda hikmatnya, maka Anda berhak sampaikan. Tapi kalau Anda tidak pernah diberitahukan hikmat Tuhan, kenapa Tuhan seperti itu, jangan bicara. Saya mau data. Jadi ketika saya beri analogi, ibarat kata, Tuhan tahu kalau manusia tidak mampu jalankan hukum Torah. Dia katakan, barang siapa yang tidak menjalankan hukum Torah, maka Tuhan akan memukulnya. Di mana tertulis? Ulangan 28, 58 sampai 59. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib. Tapi Tuhan tahu kalau tidak ada satupun manusia yang mampu menjalankan hukum Torah. Tapi dia ancam akan memukul manusia. Tapi dia tetap kasih hukum Torah. Maunya Tuhan apa? Soraklah, haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Hancur ini bangsa kalau begini terus. Maunya Itu begini. pertanyaan. Oke, Sebentar, kita analogikan ya. Analogikan bahwa ini sama seperti mak gila tadi. Dah tahu anak tak sanggup bangun jam 7, diperintahkan anak bangun jam 7. Dihukum anak kalau bangun jam 8 itu dipotong pakai gergaji. Matilah anak dimakan cacing. Lalu ada seorang ibu, ada Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi sajarata fatakuna minaz zalimin. Kata Allah, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata, masuklah engkau Adam dengan pasanganmu ke dalam surga. Jannah dengan zawjuka, pasanganmu. Jangan dekati wala takrabah hazihi sajarata, jangan kau dekati pohon ini. Wala takrabah, jangan kau dekati hazihi sajarata, pohon ini. Fatakuna minaz zalimin. Kenapa? Takutlah engkau kalau kau termasuk orang-orang zalim. Allah katakan, ini Allah sudah tahu ini Adam bakalan bisa khilaf. Kenapa? Ada Allah yang ciptakan. Sama ibarat Anda kalau ujian dulu diajarkan dulu. Kalau Anda sudah dikasih ujian tapi tak belajar, ini guru zalim. Tiba-tiba masuk kelas tak masuk-masuk selama 6 bulan. Kata dosen, ujian hari ini, kata dia. Gila nih dosen nih. Kita tak belajar-belajar tiba-tiba ujian. Tapi dalam Al-Quran, sebelum Allah perintahkan wala takraba itu, jangan dekati, apa sebelumnya ayatnya? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wa 'allama Adamal asma. Adam diajarkan dulu asma. Adam itu belajar dulu baru diberi ujian. Ujiannya apa? Wala takrabah hadhihi sajarata fatakuna minaz zalimin. Tapi Allah yang menciptakan Adam itu maha tahu bahwa Adam ini pasti khilaf. Kenapa saya bisa katakan Allah tahu? Karena Allah sudah berkata, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Karena Allah sudah berkata di awal, sesungguhnya ketika Allah berkata kepada malaikat, wa isqala rabbuka lil malaikati, ketika Allah berbicara kepada malaikat,
Aku ingin menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Jadi Allah sudah tahu nanti Adam ini akan salah. Maka konsekuensi bagi Adam ketika dia salah apa? Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Apa konsekuensinya? Ternyata kesalahan Adam itu hanyalah sebagai jalan supaya Adam mengetahui bagaimana cara bertaubat. Itu sama seperti saya mengajarkan anak saya. Ketika saya kasih dia hukuman menyapu rumah, saya hanya sedang mengajarkan dia untuk membersihkan rumah, caranya seperti ini. Maka hukuman itu adalah didikan buat anak. Ketika Adam fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Adam diberikan cara bagaimana bertaubat ketika dia salah, karena Allah tahu kalau ini Adam akan salah. Yang ciptakan Allah, tentu Allah tahu kapasitas ini hamba. Maka kata Allah dalam Al-Quran, ujian itu tidak akan melampaui kemampuan hambanya. Inilah Allah saya. Saya tidak akan berikan aturan kepada anak saya melebihi kapasitasnya. Ini anak umur 7 tahun. Nah disuruh pula dia angkat gas LPG 20 kilo. Apa tak gila saya nih? Anakku, ibu mau menguji ketahanan fisikmu. Ibu ingin kamu belajar mengangkat beban. Umurmu 7 tahun. Maka saya sebagai ibu yang bijak, silakan saya belikan barbel yang beratnya 0,5 kilo. Bawa tiap pagi anakku, biar tanganmu kuat. Setelah nanti mampu, saya tambahkan lagi bebannya di gym kita begitu. Nggak ada istilahnya. Makanya aturan pertama bagi Adam itu wala takrabah hadhihi sajarata fatakuna minaz zalimin. Lalu setelah itu apa? Muncul nabi-nabi setelahnya. Baru bertambah syariat. Karena kemampuan manusia kognitifnya semakin berkembang. Abraham contoh. Ketika dia melihat matahari, inikah Tuhanku? Loh, kok kenapa dia turun ke barat dan menghilang ketika malam dia tidak ada? Kognitif anak manusia semakin berkembang. Manusia semakin pintar. Maka ketika manusia semakin pintar, diberikan aturan pun yang bertambah. Dilarang makan babi. Kenapa hikmahnya? Karena babi itu salah satu hewan yang kotor. Diuji kalian dengan makanan yang enak menurut kalian. Kenapa Allah larang makan babi? Bukankah Allah izinkan makanan yang lain? Ada domba, ada kambing, ada ayam, ada bebek, ada ikan. Lalu kenapa ketika dilarang makan babi tak mampu kau tunjukkan baktimu kepada Tuhanmu? Padahal babi itu kotor. Tuhanmu mengasihimu dengan mengharamkan makan babi. Apakah hanya Islam yang dilarang makan babi? No, termasuk Bani Israel. Lalu ketika hukum Taurat menjadi asbab orang semakin berdosa, pertanyaan saya, di mana maha kasihnya Tuhan Anda? Sebagaimana ibu jahat tadi yang memaksa anaknya bangun jam 7, kalau tak mampu saya gergaji itu. Ketika anaknya ternyata salah, bangun jam 8, kepala anak Di mana sifat maha kasih seorang ibu ini? Nah, saya katakan, di mana sifat maha kasih Tuhan Anda? 2000 tahun kurang lebih manusia menjalankan hukum Taurat, ternyata itu sia-sia karena satu saja terlanggar, semuanya menjadi kutu. Maka yang mati dalam hukum Taurat sampai Yesus datang di abad pertama, semua terkutuk. Bahkan bukan hanya mereka, Yesus pun Galatia pasal 3:13 yang konon katanya adalah Tuhan yang mampu menjalankan hukum Taurat, tapi tidak menjalankan hukum Taurat secara sempurna pun terkutuk. Ribuan tahun Maka, keren ya. ribuan tahun lamanya Bang Milo. Berapa generasi Bang Milo? Kalaulah kita ini hidup 100 tahun, berapa generasi banyak orang terkutuk, mati neraka semua. Tuhan harus selamatkan di abad pertama. Kenapa selalu terlambat? Kenapa Tuhan tidak menyelamatkan dari awal saja? Makanya saya katakan, andailah saya boleh bercakap-cakap dengan Tuhannya orang Kristen, Yesus, bolehlah saya usulkan sikit. Kasihan orang-orang yang telah awak campakkan, awak bunuh tuh. Ribuan tahun lamanya manusia mati masuk neraka. Suku Amalek tuh bayi-bayi kecimungnya lagi menyusu dibunuh, berdosa, masuk neraka jahanam. Kasihan budak-budak kecil tuh. Di dunia tak dapat hidup, makan durian tak pernah, makan udang tak pernah, makan mie goreng tak pernah, makan sedap-sedap pun tak pernah. Mati dibantai, mati masuk neraka pula. Karena sudah ada dosa waris, dosa asal, sudah berdosa. Lalu tiba-tiba orang-orang dilahir hanya untuk mati dalam neraka. Baiklah saya usul Yesus. Kenapa kau tak salibkan dirimu saja Yesus ketika Adam masih seorang diri je? Biar ketika Adam punya anak, semua ada berdamai dengan Tuhan. Tak perlu pakai hukum Taurat lagi. Kalau saya jadi Tuhan, mungkinkah saya lebih bijaksana daripada Tuhan awak? Tuhan Anda Pak Oberts? Nah, maka saya katakan, tolong tunjukkan kepada saya, apa hikmahnya Tuhan berikan hukum Taurat sementara hukum Taurat menjadi kutukan bagi mereka yang menjalankannya. Oke, boleh saya tanggapi?
sebenarnya ada yang bercakap-cakap begitu juga dengan Tuhan. Nanti kalau Mbak Rifa mau lihat seperti Ayub ya, Ayub bercakap-cakap itu dengan Tuhan nanti. Bahkan Ayub itu membela Allah, teman-temannya malah menyalahkan Ayub. Tetapi mengapa Ayub nanti dibenarkan? Nah itu sama dengan apakah Salomo dengan Daud itu berbeda dalam pelanggaran? Tidak. Daud itu parah sekali pelanggarannya, bahkan dia dilihatnya orang, istri orang mandi, dia kawininya, padahal udah banyaknya istrinya. Lalu disuruhnya pula suaminya nanti biar mati. Tetapi ketika diperingatkan, dia langsung sadar, oh itu aku. Maksudnya harusnya aku tidak bisa melakukan itu, bahkan tidak berhak untuk sesuatu yang baik. Jadi dia menyadari dirinya, menghormati Allah, bahkan tidak mengajari Allah. Kasih karunia itu di mana? Sebenarnya kasihnya begini nih. Kita ini dalam seluruh pelanggaran, Allah mau perbuatan dia menyelesaikan dosa, terima. Itu kasih karunia-Nya. Kalau seseorang menerima kasih karunia, Kenapa kasih karunia-Nya apa, brother? kita semua di dalam dosa apapun, tidak ada dosa yang terlalu berat untuk penyelesaiannya, karena Allah yang menyediakan jalannya. Persoalannya orang terima atau tidak. Nah itu persoalannya nanti. Kasih karunia itu, brother. Tunggu Mbak Rifa. Ini maksudnya tadi karena Mbaknya bertanya dua tadi, yang satu poin misalnya, apakah jangan berkata logika atau pikiran Allah, karena sebenarnya dalam kitab di dalam kitab dituliskan itu apa logika Allah itu Kristus, dikatakan itu hikmah Allah itu Kristus. Nah, tapi bagaimana mengerti itu? Ya tentu bagaimana cara Allah memperkenalkan. Lalu Uniripa sampaikan tadi, di mana maksudnya kasih karunia itu? Begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi iman kepada perbuatan Allah lah. Karena jangan orang berpikir nanti karena perbuatannya dia berhak. Nah kan kalau karena perbuatan saya masuk surga, berarti itu karena hak. Berarti dia bisa berbangga diri karena dia bisa berbuat baik. Tapi di mana benarnya nanti bahwa ini karena kasih karunia? Nah ini ujiannya. Sejarah manusia menunjukkan hanya satu perintah kepada Adam, bukan karena kesusahan, itu pun dia tidak bisa penuhi. Nah, konon kita bisa berkata lebih baik dari Adam. Nah, itu berarti kita mengukur diri kita lebih tinggi. Sebenarnya dalam sejarah kitab suci terlihat kok, Adam itu di taman, tidak ada kekurangan, semuanya boleh. Hanya satu yang nggak boleh, jangan makan buah itu, padahal banyak buah yang lain, beribu-ribu. Tapi agar manusia tahu bahwa memang ada kecenderungan itu tadi. Sama seperti Adam akhirnya tidak menaati. Sebenarnya perintah itu hanya agar dia hidup, itu maksudnya. Jadi Allah itu ketika memberi perintah ada janji di sana. Semua perintah Allah ada janji. Nah persoalannya sudah terbukti dalam sejarah, mulai dari Adam yang melanggar itu sudah terbukti. Bahkan Kain yang sudah diperingati pun bahwa Kain, aku bukan maksudnya tidak suka dengan pemberianmu, maksudnya aku tidak terima aja, aku lebih suka kepada Habel. Persoalannya Kain menjadi marah, udah diperingati pun, ada dosa mengintip, kau berkuasa, tapi apakah dia menaati? Tidak juga. Nah, maksudnya di sana bahwa memang manusia ini sudah berada di bawah kuasa dosa tadi. Tidak ada seorang pun yang bisa karena perbuatannya, sehingga Allah coba melihat, baik kali orang ini ya, selamatkanlah karena baiknya. Tidak begitu. Allah sudah menetapkan. Ada, brother. Itu Henok kan diselamatkan karena bergumul dengan Tuhan. Rahab dibenarkan karena menyelamatkan orang Bani Israel, brother. Wanita sundal diampuni dosanya karena dia berbuat kasih. Itu kasih karunia tadi maksudnya. Bukan karena perbuatan mereka itu, tetapi karena mereka bergaul. Coba maksudnya baca. Bergaul itu karena perbuatan dia atau perbuatan Tuhan? Betul, maksudnya bukan dikatakan di sana dia tidak berdosa, karena dikatakan dalam kitab suci semua orang berdosa. Maksudnya itulah kasih karunia tadi, Uniripa. Dia diampuni, dia diangkat ke surga karena hidup bergaul dengan Tuhan. Ketika dia hidup bergaul dengan Tuhan, itu perbuatan dia atau perbuatan Tuhan? Karena imannya kepada perbuatan Allah. Iman itu tidak perlu ada iman tanpa perbuatan mati, brother. Betul sekali. Jadi karena ada iman, maka ketika Anda mengatakan, ya, yang namanya Islam juga mengimani seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Beriman dulu baru beramal soleh. Kalau tidak beriman dan beramal soleh, dalam Islam juga seperti itu, tertolak. Tapi pertanyaan saya adalah, ketika Anda mengatakan bahwa tidak ada manusia yang dibenarkan oleh hukum Torah, sementara Tuhan memerintahkan mereka untuk hidup benar dengan hukum Torah. Ini kontradiksi. Paulus mengajarkan tidak ada yang dibenarkan karena melaksanakan hukum Torah. Sementara Tuhan Bani Israel, supaya kalian hidup benar, itu jalankanlah hukum Torah.
Kalau kalian tidak jalani, kalian kupukul, kata Tuhan. Ini yang kontradiksi, brotherku. Nah, bahkan kalau kita lihat seorang wanita dalam kitab, mohon maaf Unirifa, sedikit aja, karena seperti Unirifa melihat orang Israel itu karena hukum Tauratlah berdosa. Sebenarnya bukan. itu dalam Galatia pasal 3:10 tadi, brother. Galatia pasal 3:10 sampai Galatia pasal 3:13. Ini bukan saya. Ini adalah data dari pernyataan Paulus bahwa tidak ada yang dibenarkan karena menjalankan hukum Torah. Ya, maksud saya hukum Taurat diberi agar dosa itu makin nyata wujudnya sebagai dosa. Maksudnya mereka sudah dibawa dosa juga. Tuhan sengaja memberikan hukum Torah supaya manusia semakin berdosa, begitu. Agar mereka makin menyadari bagaimana bentuk dosa itu gitu. Wah. Jadi mereka udah berdosa. Ya makanya, jadi semakin ada hukum Torah semakin banyak berdosa manusia gitu. Semakin jelas dosa itu. Ini semakin dia hukum pemerintah semakin diberikan hukum jangan harus pakai helm supaya semakin tabrakan gitu manusia gitu. Bukan. Ini sama seperti hukum supaya tidak terjadi korupsi, maka berikanlah hukum supaya manusia semakin korupsi. Saya nggak ngerti ini maksudnya. Ya, memang bisa. Artinya kita sepakat, nanti untuk tidak sepakat tidak apa-apa. Tapi yang saya maksud bahwa sebenarnya mereka itu sudah berdosanya di hadapan Allah. Tetapi hukum Taurat diberi agar dosa itu rupanya itu menjadi semakin nyata. Maka dikatakan tadi, tanpa hukum Taurat pun semua sudah berdosa sebenarnya. Tapi dengan adanya hukum Taurat, dosa itu, rupa dari dosa itu semakin terang gitu. Ya semakin diperlihatkan manusia itu berdosa gitu. Betul. Biar manusia itu sadar diri bahwa hanya Allah yang benar. Dari Pak, Itu maksudnya. Galatia berapa tadi? Galatia pasal 3:10, Galatia pasal 3:13. Nah, sama seperti dari diskusi kita di awal dari Titus tadi. Jadi ada ajaran yang sehat. Enggak, berarti itu brother. Anda sepakati ya bahwa hukum Taurat itu diberikan Tuhan supaya manusia semakin berdosa. Salah. Tidak dengan Islam. Hukum Tuhan diberikan supaya manusia tidak semakin berdosa, justru semakin menjauhi dosa. Unirifa itu saya kenal dengan logika yang baik. Jadi jangan dipelintir yang saya sampaikan. No. Oke, saya ulangi. Ketika hukum Taurat diberikan, manusia semakin mengenal dosa atau tidak? Betul, itu yang Maka argumen saya adalah ketika hukum Taurat diberikan, manusia semakin berdosa. Jadi maksudnya semakin kenal dia dosa itu maksudnya. Semakin Gini, kalau tidak ada aturan, maka tidak ada pelanggaran, betul? Dari awal sudah ada aturan. Allah yang menetapkan Tidak, aturan. bukan itu. Saya bertanya, ketika tidak ada aturan, maka tidak ada pelanggaran, betul? Maka ketika Tuhan berikan aturan, maka makin banyak manusia melanggar, karena Tuhan tahu manusia pasti akan melanggar, benar? Betul, tapi tujuan maka hukum Taurat itu menjadi asbab manusia semakin banyak berdosa. Iya, kalau itu pun logika di Unirifa bagi saya tidak. Silakan dibantah. Di hukum Taurat ini tidak ada. Kalau tidak ada aturan, maka tidak ada pelanggaran. Tiba-tiba ada pelanggaran, ada aturan. Tuhan tahu kalau manusia akan banyak melanggar. Justru dengan ada aturan, manusia semakin berduyun-duyun masuk neraka jahanam. Karena semakin mengenal dosa. Saya sudah ngambil contoh tadi Unirifa. Apa contohnya? Adam hanya satunya aturannya, nggak banyak kok. Boleh apa aja pun boleh itu. Hanya satu aturannya. Hanya satu, nggak banyak kok. Ya, terus. Nah, persoalannya di sana terlihat bahwa memang untuk yang satu itu pun menunjukkan manusia itu tidak bisa setia, itu maksudnya. Makanya berarti Tuhan tahu kalau manusia itu tidak bisa melaksanakan walaupun satu hukum. Betul. Nah, Tapi diberikan 600 hukum. Maka banyak pelanggaran yang dia lakukan, kemudian semakin banyak dosa dia. Ya, karena itulah kita berharap kepada Allah gitu. Jadi karena dosa itulah kita berharap kepada Allah. Itu maksudnya. Maka ngapain Tuhan Perjanjian Lama perintahkan manusia untuk melaksanakan hukum Torah kalau dia tahu tidak ada yang mampu melakukan, brother? Ini sama saja dengan apa? Kalian, jangan kalian makan es krim di hadapan kalian itu, tapi saya kasih dia es krim. Betul. Aduh. Karena Allah mau menunjukkan oleh dorongan kasihnya lah nanti manusia itu selamat, bukan karena perbuatan manusia itu maksudnya. Biar jangan mengabaikan diri. Bagus. Tapi itu bertentangan, brother. Kalau Anda katakan karena kasih karunia Tuhan saja manusia selamat, kasih karunianya terlambat datang. Kemana dia ketika anak-anak zaman Nuh dimatikan? Kemana dia ketika Sodom dan Gomora dimatikan? Kenapa dia tidak datang membawa kasihnya menebus orang-orang yang salah tersebut? Kenapa baru datang di abad pertama? Kenapa dia tidak menyelamatkan ribuan tahun lamanya antara Adam dengan Yesus yang sudah banyak mati? Suku Amalek tidak diizinkan untuk diampuni. Orang Sodom dan Gomora tidak diizinkan untuk diampuni, tapi dimusnahkan. Kemana kasih karunia Tuhan Anda pada masa itu 2000 tahun dari zaman Musa sampai ke Yesus? Ya, harusnya bisa kita tanya dia ya. Kalau itu karena kalau saya menjawab nanti kan berlebihan. Tapi sebenarnya tidak perlu bertanya kepada Tuhan. Tapi ini saya mempertanyakan pengetahuan Anda tentang kemahakasihan Tuhan. Karena Anda yang mengatakan bahwa Tuhan Anda itu maha kasih. Kasih karunia-Nya lah yang menyelamatkan. Iya, menyelamatkan kalian menurut kalian. Tapi lupakah Anda bahwa manusia itu bukan muncul hanya di abad pertama?
Manusia sudah muncul sebelum abad pertama 2000 tahun sejak buku Taurat itu diturunkan. Maka orang-orang yang menjalankan hukum Taurat yang tidak mampu menjalankan itu semuanya mati. Walaupun mereka menjalankan 99% misfot tapi meninggalkan satu. Percuma karena mereka mati terkutuk. Ngeri tidak ini? Ngeri. 2000 tahun lebih manusia hidup di bawah hukum Taurat. Mereka hidup di bawah kungkungan dosa. Tapi kemudian Tuhan Anda baru menyelamatkan di abad pertama. Anda bilang Tuhan Anda maha kasih. Iya maha kasih, tapi untuk orang-orang di abad pertama saja. Jadi sebenarnya Allah tidak membuat neraka itu untuk manusia tapi untuk iblis. Tetapi persoalannya manusia itu ketika berada, maksudnya setuju dengan iblis, tentu mereka bersama. Lalu ketika dikatakan berarti Tuhan Anda tidak menghendaki manusia masuk neraka? tidak menghendaki Tapi itu. dia tidak mampu menuruti kehendaknya. Jadi dia maksudnya bukan orang yang memilih-milih orang untuk selamat dan untuk tidak, tetapi dia menetapkan bahwa dia tapi dalilnya kan tertulis begitu. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Macam mana nih? Jadi pilihan itu maksudnya dalam Kristus, bukan maksudnya pilihan itu si A, si B, atau Yuneripa masuk surga, Obed masuk neraka. Ini bukan pilihan keselamatan. Bukan. Jadi bukan begitu maksudnya. Maksudnya aku itu, yang memilihmu itu maksudnya apa itu? Yesus yang memilih itu maksudnya apa? Ya, aku memilih kamu di dalam Kristus maksudnya. Nah, jadi di dalam itu Kristus untuk apa? Untuk selamat atau untuk tak selamat? Untuk selamat tentunya. Persoalannya sama seperti Yuneripa sampaikan tadi, mengapa manusia itu begitu keras hatinya? Sekarang saja ketika diberitakan Allah sudah mengampuni dosamu, apakah orang dengan mudah menerima itu? Kan tidak. Karena dia tidak pilih. Karena dia tidak memilih kami. Bukan. Salah dia. Kenapa dia tak pilih kami? Pilihan itu. Bukankah dia yang mengatakan banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih? Berarti dia yang pilih kan? Bukan. Yuneripa begini. Kalau nanti baca begini, dia menetapkan segala sesuatu itu pilihan itu dalam Kristus. Artinya pilihan itu terhadap tanggapan orang terhadap panggilan itu. Jadi apa yang menjadi tanggapan orang terhadap pilihan Allah, nah itu peneguhannya gitu maksudnya. Bukan maksudnya seperti baca Mazmur 58 ayat 3 sampai 4, brother. Bertentangan dengan doktrin Anda yang mengatakan, sebenarnya doktrin Anda itu ketika Anda bilang bahwa manusia yang memilih, itu bertentangan dengan Yesus yang mengatakan dia yang milih. Dan juga Mazmur 58 3 4. Silakan dibaca. Saya pakai dalil saja ya. Tuhan Anda telah menetapkan siapa yang ke neraka, siapa yang tidak sebelum kami dilahirkan, brother. Ini ada dalam kitab Mazmur pasal 58 nomor 3 sampai ke 4. Boleh saya baca dulu yang dari Efesus 1 ayat 4 ya. Efesus 1 ayat 4 dikatakan begini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Bahkan sebelum dunia dijadikan, dipilihkan Tuhan ya. Sebelum dunia dijadikan kita sudah ditentukan ya. Siapa masuk neraka, siapa masuk surga. Tunggu Mbak. Maksudnya biar clear apanya. Di dalam Dia, maksudnya di dalam Yesus itu Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan bercacat di hadapannya. Maksudnya kudus dan tidak bercacat oleh karena pengampunannya seluruh pelanggaranmu diampuni. Jadi kudus di sini maksudnya. Itu yang dia pilih ya. Itu bagi yang dia pilih. Pilihan Allah itu dalam Kristus. Jadi siapa yang menanggapinya? Iya. Itu ya betul. Siapa yang dia pilih maka itulah yang selamat. Jadi suka-suka dialah. Saya kalau tak jadi Kristus, tak jadi Kristen itu tak apa-apa karena dia tak pilih saya. Jadi mau gini loh, brother. Yesus sudah mengatakan bahwa dia yang memilih. Anda pun sudah bacakan ayatnya barusan itu. Ternyata sebelum dunia dijadikan kita sudah dipilih masing-masing. Maka saya perkuat hujah Anda itu dengan Mazmur 58 ayat 3 sampai 4. Silakan dibaca. Inilah ngerinya. Nanti saya akan bacakan dari sisi saya. Silakan. Saya pernah dengar Yuneripa begini. Tidak sepakat itu baik, tetapi jangan sampai salah paham gitu. Jangan sampai salah saya paham. di sini hanya suruh Anda baca. Tadi Yakobus itu saya sepakati itu bagus. Justru di situ penegasan bahwa memang Tuhan Anda telah memilih manusia mana yang akan dikuduskan, mana tidak sejak dunia belum dilahirkan. Maka sepakat sesuai dengan dalil banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Bukan itu maksudnya di sini Yuneripa, tetapi maksudnya di dalam Dia kamu dipilih. Maksudnya di dalam Yesus itu kamu dipilih. Jadi di dalam Yesus. Jadi yang dia tetapkan Yesus. Di dalam Yesus kamu dipilih. Kamu itu siapa? Yesus atau orang lain? Gimana maksudnya, Mbak? Kamu itu siapa? Yesus atau orang lain? Di dalam Dia kamu dipilih. Kamu itu siapa? Yesus atau orang lain? Semua manusia. Nah, maka manusia dipilih itu di dalam Yesus. Ketika Yesus baru hadir, barulah manusia dipilih. Karena sebelumnya manusia tak pernah dipilih. Kenapa? Yesus belum hadir. Nah, jadi ini hanya sebenarnya penyataan, bukan karena maksudnya 2000 tahun yang lalu Yesus ada, bukan. Dari semula tapi dia. memang Yesus belum hadir kan, Bang?
Di dunia belum, karena dikatakan, maka dikatakan sebelum dunia dijadikan, Allah Iya, sudah memiliki betul. kita di dalam dia gitu. Sebelum dunia dijadikan Allah memiliki kita di dalam Yesus. Nah, Makanya saya katakan, maka apakah bisa saya katakan bahwa Tuhan kalian memilih siapa-siapa yang hidup sejaman dengan Yesus dan setelahnya, maka orang yang 2000 tahun sebelum Yesus hadir itu tidak dipilih. jadi maka kalau dikatakan begitu seakan-akan Yesus ada 2000 tahun yang lalu. Bukan. Faktanya ada tidak Yesus? Ada tidak Yesus sebelum di abad pertama? Ya, karena sebelum dunia dijadikan pun sudah ada, karena bahkan dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, maksudnya. Jadi oleh Yesus itulah segala sesuatu dijadikan gitu. Jadi itu yang ditulis dalam kitab suci. Jadi di dalam Dialah Allah menciptakan segala sesuatu, di dalam Dia. Iya, saya sudah sepakati itu, brotherku. Saya sudah suruh Anda baca Mazmur 58 ayat 3 sampai 4. Saya sudah mendengarkan ayat Yakobus tadi yang mengatakan bahwa sebelum dunia dijadikan, manusia telah dipilih mana yang dikuduskan. Maka ini juga menunjukkan bahwa Tuhannya saudara saya ini adalah Tuhan yang memilih siapa yang mau dimasukkan ke neraka atau tidak. Maka doktrin yang mengatakan bahwa sesungguhnya neraka tidak diciptakan untuk manusia itu bertentangan dengan ayat ini. Dalam Mazmur 58 ayat 3 sampai 4, sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Sebelum saya ini dikatakan sesat oleh Tuhan Anda, sejak dalam kandungan saya sudah ditentukan sesat sama Tuhan Anda. Jadi kalau saya sesat bukan salah saya, tapi salah Tuhannya Anda. Karena sejak dalam lahir saya sudah dikatakan sesat. Jangan dipelintir, karena kalau dipelintir sedikit nggak ketemu, karena bukan dikatakan Bantah, disesatkan. brother. Yang saya pahami Karena- begitu. Kalau saya salah silakan luruskan. Oke, saya baca saja ya, biar dilihat bahwa bukan Allah yang menyesatkan gitu. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Ini hanya pengetahuan Allah, bukan Allah yang membuat dia menyimpang. Sejak dari Sejak lahir kandungan- bagaimana orang bisa menyimpang, brother? Anak bayi menyimpang bagaimana dia? Artinya kalau ini nanti kan Yuni, seperti yang saya bilang, ada logika Allah, ada logika kita. Jadi kalau kita paksakan logika kita, tentu dalam Alkitab ini yang menjadi logika Allah menjadi terhindari gitu. Jadi sama seperti tadi, harusnya yang saya hormati dari Uni Ripa dengan seluruh logika itu, saya setuju semua itu. Persoalannya sekarang harus tidak bisa dihindari bahwa memang ada logika Allah. Maka kan udah dikatakan setinggi langit di atas bumi gitu. Nah, bagaimana maksudnya orang bijak dunia dikatakan tidak bisa mengenal Allah oleh hikmatnya? Artinya bagaimana nanti itu kita mengetahui? Bagaimana kita tahu kebenarannya kalau dikatakan dalam kitab suci oleh hikmatnya manusia ini tidak bisa mengenal Allah? Berarti kan harus. Jadi bagaimana manusia itu kemudian dikatakan berhikmat? Ternyata saya tidak paham ini. Hikmat Allah ini gunanya apa untuk manusia? Karena nggak ada manusia yang dapat memiliki hikmat Allah. Nah, lalu apa hikmah dari Tuhan memberikan hukum Taurat? Sementara Taurat diberikan menjadi asbab manusia semakin berdosa. Bahkan manusia pun sudah ditentukan bahwa dia itu fasik sejak lahirnya. Saya tidak mengerti sudut pandang Tuhan kalian. Tapi tidak masalah kalau ini Anda anggap adalah Tuhan. Maka dalam Islam saya hanya akan pertegas, apapun keimanan Anda terhadap Tuhan Anda, itu urusan Anda. Biarkan netizen yang memilih Tuhan mana yang layak disembah. Saya hanya menawarkan gagasan dan ide bahwa Allah yang saya sembah itu mengatakan tentang dirinya dalam Al-Quran. Apa dalilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ismi, dengan nama Allah. Allah yang mana? Allah Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman adalah sifat penyayang, yang mana ini seluruh alam mendapatkan kasih sayang Allah. Bahkan cacing pun di dalam tanah pun makan. Bahkan orang kafir yang tidak menyembah kepada Allah pun masih makan, tak dibiarkan langsung mati oleh Allah. Ar-Rahim Allah tidak semua mendapatkan. Kenapa? Yang mendapatkan rahimnya Allah adalah mereka yang beriman kepada Nabi dan beriman kepada Allah, beriman kepada kitab suci. Mereka adalah orang-orang yang mukmin dan muslim. Mereka lah yang mendapatkan balasan di hari akhirat nanti. Di dunia kita semua sama. Kalian umat Kristiani, Yahudi, kata Allah, kalian pada dasarnya fitrahnya kalian muslim, tapi orang tua kalian lah yang menjadikan Nasrani dan Yahudi. Tapi nanti ketika kalian sudah punya kognitif yang berkembang, tubuh yang semakin tumbuh, maka akal kalian berfungsi, maka kalian berhak menentukan mau ikut agama yang mana. Gunakan akal, kata Allah, afala yataqilun. Maka ketika kalian sudah berpikir, sudah berakal, diberikan pengetahuan, kalian tolak kebenaran itu. Maka ketika kalian masuk neraka jahanam, jangan salahkan Allah lagi. Karena Allah sudah kasih panduan, Allah sudah utus para nabinya bertahap.
tahun by tahun, dan Allah sudah kasihkan syariat-syariat sesuai dengan masanya. Orang Yahudi diberikan hukum yang sangat luar biasa tinggi karena mereka umat pilihan. Kemudian orang-orang Nabi Isa diberikan penggenapan hukum Torah, dan bahkan Yesus mengatakan tidak dibatalkan hukum Torah. Tapi umat Islam, umat akhir zaman, di mana umat yang gampang mudah rapuh, maka Allah berikan hukum yang tidak terlalu berat, tidak juga terlalu ringan. Maka kemudian ketika kami umat Islam tidak menjalankan perintah Allah, maka kami masuk neraka jahanam. Jangan menangis, jangan salahkan Allah. Kita sudah diberikan petunjuk. Tapi saya menolak mengimani Tuhan yang rasis. Apa Tuhan rasis? Tuhan yang pilih-pilih, suka-suka dia aja. Tuhan kami memang mengatakan bahwa hidayah datang dari Allah. Tapi kata Allah, Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kaum itu tidak merubah dirinya. Maka hidayah itu diambil, diusahakan. Nggak ada kalian Kristen tidur-tidur di rumah tiba-tiba cek dapat hidayah. Hei, kalian siapa? Tapi ketika kalian mencari tahu, kalian akan dapatkan. Karena Allah berkata bahwa kalian dapat apa yang kalian upayakan. Ilmu, uang, harta, kehidupan nyaman di dunia, upayakan. Apalagi surga. Tidak ada istilah surga itu suka-suka kalian masuk karena kalian punya orang dalam. Karena apa? Allah memberi karunia kepada yang dia kehendaki. Tapi kehendak Allah adalah kepada siapa? Mereka yang Allah ridhoi. Karena Allah tidak menyukai orang-orang jahat. Allah tidak menyelamatkan orang jahat dan mengorbankan orang benar. Tapi Allah memberi hukuman kepada para penjahat dan memberikan reward atau hadiah, yaitu pahala kepada orang-orang benar. Inilah Tuhan saya. Silahkan kalian menyembah kepada Tuhan yang memberikan hukum Taurat, tapi kemudian 2000 tahun lamanya hukum Taurat menjadi kutukan kepada manusia yang menjalankan hukum Taurat tersebut. Silahkan kalian imani Tuhan yang kemudian datang di abad pertama, tapi membiarkan orang-orang di abad sebelumnya mati tewas bergelimang ke dalam neraka jahanam. Tapi saya menyembah kepada Tuhan yang tidak berubah sejak Adam ada sampai hari akhir nanti, tetap konsisten dengan sifatnya apa? Ar-Rahman Rahimnya dan keadilannya. Apa keadilannya? Meletakkan sesuatu pada porsinya. Kau jahat karena Allah sudah ciptakan neraka dan surga lebih dahulu. Tandanya Allah kami maha mengetahui melampaui ruang dan waktu. Sebelum Allah ciptakan manusia, Allah sudah ciptakan neraka dan surga. Tidak ada sia-sia ciptaan Allah. Kenapa Allah ciptakan surga dan neraka? Karena Allah tahu ketika kita diciptakan nanti, ketika Nabi diutus kepada kita, ketika ayat Allah diberikan kepada kita, ada di antara kita yang menolak, bahkan melanggar dengan sengaja dan dengan pengetahuannya. Dialah orang-orang penyesat yang tersesat dan menolak mengikuti perintah Tuhan. Maka surga dan neraka itu lebih dulu ada sebelum manusia diciptakan. Ternyata ketika Allah ciptakan surga dan neraka, Allah sudah tahu bahwa kalian yang memilih neraka, kalianlah yang telah menolak surga. Bahwa kalian yang telah memilih surga, kalianlah yang telah menolak neraka. Maka setiap ketetapan Allah Azza wa Jal yang kami imani, yang kami sembah adalah ketetapan yang dengan ilmu pengetahuannya Allah tetapkan itu. Dan tidak ada yang sia-sia dari ciptaan Allah. Karena Tuhan kami bukan Tuhan yang gabut, bikin surga dan neraka tapi tidak diperuntukkan untuk manusia. Tiba-tiba manusia berisi di dalamnya. Itu Tuhan yang macam mana nih planning yang gak sesuai ini? Maaf ya brother, ini argumen berdasarkan pernyataan Anda. Tuhan kami menciptakan neraka bukan untuk manusia di awal, tapi tahu-tahu banyak manusia masuk neraka. Ini planning Tuhan gak selesai nih. Tuhan gak mau manusia masuk neraka, tapi Tuhan tidak mampu menjalankan keinginannya. Apa keinginannya? Keinginannya supaya manusia semua masuk surga. Ternyata walaupun dia sudah turun di abad pertama, mati menebus dosa, manusia tak semua selamat. Apa kata Yesus? Tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga. Ada orang yang jahat yang Yesus tidak mengenalnya. Enyahlah kalian, kata Yesus. Bahkan Yesus sendiri yang sudah mati di tiang salib tak mampu menyelamatkan semua manusia. Bagaimana mungkin ada Tuhan yang berkehendak untuk supaya manusia tidak masuk neraka, tapi tidak mampu menjalankan keinginannya? Saya tak mampu bertuhankan kepada Tuhan seperti ini karena saya takut. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam.